pendidikan, tapi cara ke anak lain masalah ke anak, anak. Degekeun. Benar. Istri mah aya benar. Warga desa Pabuaran, Sukabumi, Jawa Barat dikejutkan keributan di sebuah kios. Kericuhan ini diduga berujung penganiayaan dan laporan ke polisi. Peristiwa ini terjadi saat pelapor melindungi istrinya yang sedang cekcok bersama perempuan berinisial S yang berprofesi sebagai ASN. Keributan pun terus berlanjut hingga membuat warga yang berada di lokasi kejadian datang untuk melerai. Pemicu cekcok diduga karena oknum ASN itu diteriaki pelakor oleh anak pelapor dan dituding jadi penyebab rusaknya hubungan rumah tangga orang tuanya. Akibat kekerasan itu pelapor terluka di wajah dan dada. Adu mulut cekcok sama anaknya, dibantuin sama istri saya. Nah udah gitu dia mau nampar istri saya halangin sama tangan saya. Tiba-tiba tangan saya ditarik ke bawah sambil nyakar muka saya. Pelapor kasus ini berharap polisi segera bertindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Tim Resmo Polda Sulsel menangkap seorang residivis spesialis pencurian dengan modus pecah kaca mobil di perumahan sekitar Kecamatan Palangka, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, dalam rekaman CCTV, pelaku yang beraksi bersama rekannya memecahkan kaca mobil korban yang sedang terparkir. Pelaku kemudian mengambil uang sebesar 43 juta rupiah yang disimpan korban di dekat kemudi. Di rumah pelaku, polisi juga temukan sejumlah barang bukti seperti senjata tajam yang digunakan pelaku untuk mengancam korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ternyata sudah berkali-kali melakukan aksinya. Pelaku menargetkan korban yang baru saja menarik uang di ATM atau bank. Yang bersangkutan sudah melihat calon korban ini mengambil sejumlah uang, kemudian dibuntuti. Dalam posisi dan kesempatan yang ada, pelaku menunggu mobilnya berhenti atau memberhentikan. Kemudian dipecahkan jendela mobil tersebut dan diambil sejumlah uang yang diambil, ditarik korban di bank dan ATM tersebut. Selain di Makassar, pelaku diketahui juga beraksi di Tangerang. Polisi kini juga memburu rekan pelaku yang identitasnya sudah teridentifikasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Sedang asik bersantai, seorang pria berinisial FA digerebek polisi di rumahnya di Desa Jenteh, Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku sempat berontak saat hendak diborgol petugas. Sebelumnya, FA dilaporkan temannya karena mencuri sepeda motor. Pelaku mengaku kesal karena ditolak saat meminjam uang oleh korban yang merupakan teman karibnya. Karena sakit hati, ia akhirnya mencuri sepeda motor saat korban sedang tertidur. Atau teman, namun pada saat korban tertidur, kunci motor milik korban diambil dan motor dibawa kabur oleh pelaku. Dari catatan pihak polisian, FA merupakan residivis yang pernah dipenjara karena kasus serupa. Kini ia harus kembali mendekam di balik jeruji besi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Tim Klambit Polres Bangka meringkus Romi alias Heru, pencuri aki saat bersembunyi di atas plafon rumahnya. Pelaku tak bisa berkutik saat petugas ikut naik ke atas plafon rumah lantaran curiga terhadap keterangan istrinya yang mengatakan sang suami sudah lama tak pulang ke rumah. Pelaku diduga telah mengetahui bahwa polisi akan datang ke rumahnya. Dibantu sang istri, pelaku pun nekat naik ke atas plafon rumah untuk bersembunyi. Selain Romi, petugas juga menangkap pelaku lainnya, Rizky. Dari keduanya, petugas menyita 9 buah aki berbagai merek dan ukuran. Pelaku mengaku nekat mencuri aki lantaran mudah dijual dan uang hasil kejahatan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pelaku mencuri 9 aki di daerah Kampung C, Riau Silim. Pelaku RM pada saat diamankan sempat bersembunyi di atas loteng namun berhasil dicium gerak-geriknya oleh anggota sehingga berhasil diamankan dengan sempurna. Atas perbuatannya, kini kedua pelaku masih dilakukan pemeriksaan di Mapolres Bangka dan terancam hukuman 5 tahun penjara.
Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Muhammad Maulana, iNews melaporkan. Penangkapan salah satu pelaku pencurian sepeda motor bersenjata api oleh tim gabungan Jatanras Polda Sumsel dan Satreskrim Polrestabes mendapat perlawanan. Pelaku yang sudah dikepung pihak kepolisian mencoba melarikan diri dengan mendorong salah satu petugas. Selain berupaya melarikan diri, pelaku juga tidak mengakui perbuatannya. Setelah diperlihatkan rekaman CCTV, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Menurut keterangan polisi, pelaku merupakan salah satu dari 2 pelaku pencurian sepeda motor yang menembak seorang mahasiswi. Peran pelaku sebagai joki saat melakukan aksi pencurian sepeda motor. Pelaku menembakkan senjata api rakitan tersebut sebanyak 1 kali, dan pada saat itu terdapat korban yang mengalami luka tembak. Akibat ulahnya, pelaku terancam pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, David, iNews melaporkan. Tawuran antar 2 kelompok pemuda pecah di Jalan Selebes, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan, Belawan, Kota Medan. Kelompok pemuda Gang 7 saling serang dengan pemuda di kawasan Gang 10 Belawan. Dalam aksi tawuran yang berlangsung 9 jam ini, 2 unit sepeda motor dibakar massa. Aksi tawuran ini terjadi diduga akibat dendam lama yang tak kunjung selesai antar kedua kelompok pemuda. Akibat tawuran, belasan pemuda dilarikan ke rumah sakit karena terkena sabetan senjata tajam. Aksi tawuran berhenti setelah petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan tiba. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Aksi para pelaku ganjal ATM terekam CCTV saat tengah beraksi di galeri ATM SPBU di Kecamatan Medan, Selayang, Sumatera Utara. Korban yang hendak mengambil uang namun berulang kali gagal didekati salah satu pelaku yang berpura-pura membantu, kemudian menukar kartu ATM korban dengan kartu yang telah dimodifikasi sambil menghafal PIN yang dimasukkan korban. Beberapa jam kemudian, uang di rekening korban dikuras di mesin ATM lain. Korban yang kehilangan saldo sebesar Rp706 juta melaporkan kejadian ke polisi. Polisi pun dengan cepat meringkus 4 pelaku, 2 diantaranya merupakan residivis kasus serupa. Diketahui dalam aksinya, para pelaku memiliki peran masing-masing dan menyiapkan tusuk gigi yang telah dimodifikasi untuk mengganjal slot kartu ATM. Polisi menyita barang bukti puluhan kartu ATM berbagai bank yang telah dimodifikasi, alat pengganjal slot kartu ATM, sepeda motor, serta pakaian yang digunakan saat beraksi. Akhirnya ketika Pak Liberty kembali ke rumah, maka pada saat itulah tersangka menghabiskan semua saldo yang ada di ATM milik Pak Liberty. Para pelaku bakal dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasyid, iNews melaporkan.